Selamat sore anak-anak. Selamat sore anak-anak. Ya, sudah siap semua? Saatnya kita pada sore hari ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Anak-anak sudah siap ya? Sudah mandi, sudah rapi semua, sudah membawa Alkitab, membawa alat tulisnya ya. Kita bersama-sama memulaikan ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu Kasih Yesus lebih dari semua. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Anak-anak, kasih Yesus lebih dari semua. Buktinya kita saat ini diberi kesehatan, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama berdoa, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini satu kali lagi. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Kita sama-sama berdoa, ikuti tante berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini Engkau masih memberikan kekuatan, kesehatan, kemurahan-Mu untuk kami bisa beribadah pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih memperhatikan kehidupan kami yang penuh dengan dosa ini Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami pada sore hari ini. Engkau pakai kami, pakai alat musik yang akan kami pakai saluran internet, pakai sound. Engkau urapi dengan kuasa darah-Mu Tuhan, untuk kami bisa memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur atas kemurahan yang Kau berikan. Kami tahu kuasa iblis, setan yang tidak suka kalau kami memulaikan nama-Mu Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang dimuliakan. Kami bersatu hati untuk mengusir segala kuasa setan, kuasa iblis yang mengganggu untuk kami tidak beribadah, untuk kami bermain-main saat beribadah. Kami usirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar darah Yesus yang berkuasa. Kami memulaikan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak bisa duduk kembali. Kita akan menyanyikan lagi lagu Sakeus Orang Pendek. Tepuk tangan semua ya, semangat ya. Sakeus orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus.
Katanya, "Hai Sakeus, turunlah. Aku menumpang di rumahmu." Sekali lagi, "Hai Sakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia." Katanya, "Hai Sakeus, turunlah. Aku menumpang di rumahmu." Nah, anak-anak sudah tahu kan cerita Sakeus? Orang yang pendek, kerjaannya apa? Memungut cukai ya. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini ya, berdiri ya anak-anak. Sakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia. Katanya, "Hai Sakeus, turunlah. Aku menumpang di rumahmu." Kita dengarkan pengumuman ya. Ibadah sekolah minggu onsite di gereja Surabaya jam 9.15, Malang pukul 10, Medan 10.15, Jakarta pukul 16 sore atau jam 4 sore. Ya, setiap kali beribadah anak-anak berpakaian rapi. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca menulis. Ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP. Tanda ulang, KZYIYNP. Anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja tidak boleh apa anak-anak? Setiap saat diumumkan ya, tidak boleh mengganggu, tidak boleh ramai, tidak jalan-jalan, tidak lari-lari. Anak-anak harus duduk manis ikut mendengarkan firman Tuhan ya, walaupun masih kecil. Anak-anak asal taat memperhatikan, pasti Tuhan akan menolong. Anak-anak bisa mengerti akan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyi lagi lagu Kasih Yesus Lebih Dari Semua ya. Anak-anak bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ini. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua.
Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Kau urapi kami semua, urapi yang kami pakai. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar tertanam kuat dalam kehidupan kami. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, biarlah kami senantiasa merendahkan diri supaya firman-Mu masuk dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari gangguan saat kami mendengarkan firman-Mu. Sekali lagi kami mengusirkan segala kuasa setan iblis yang mengganggu saat kami mau mendengarkan firman-Mu, yang mencoba untuk mencuri firman-Mu. Kami bersatu hati mengusirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar darah Yesus yang berkuasa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Judul firman Tuhan pada siang hari ini yaitu Yesus sahabat dan Tuhanku. Anak-anak tahu kalau sahabat itu berarti teman dekat ya. Ini sahabatku, ini sahabatku, ini temanku gitu ya. Jadi sangat dekat. Nah, Yesus kok mau jadi sahabat kita ya? Padahal kita orang yang sangat berdosa. Nah, di sini ada perumpamaan dari Tuhan Yesus. Dia memberikan perumpamaan tentang seorang pemungut cukai dan orang Farisi. Kita baca dulu di Matius 11 ayat 19. Matius 11 ayat 19. Sudah dapat semua anak-anak? Sudah dapat ya? Kemudian Anak Manusia datang, Ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Nah, di sini dikatakan, walaupun dia seorang peminum, pelahap, Yesus mau bersahabat dengan orang yang berdosa. Nah, di situ juga dikatakan pemungut cukai. Nah, sahabat pemungut cukai ya. Jadi sahabat Yesus itu orang yang berdosa. Nah, apa sih pemungut cukai itu? Pemungut cukai itu orang yang dikatakan di Alkitab berdosa. Karena apa sih keberdosa pemungut cukai? Nah, dia itu mengumpulkan uang rakyat dengan cara menariknya itu dengan kejam dan tidak adil. Oh, sesukanya ya. Gak tahu itu orang miskin, orang kaya, sesukanya dia ngambil ya. Sukanya dia memungut cukai, mengambil haknya orang itu ya. Dia sesukanya mengambil. Nah, tapi Yesus kok mau ya? Yesus mengenal kok mau bersahabat dengan pemungut cukai. Walaupun dia orang berdosa. Yesus memberikan perumpamaan ini, kita baca di Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Kita baca ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar ya, dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bukan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu. Nah, Yesus berkata kepada orang ini ya,
orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Karena apa? Pemungut cukai tadi berdoa, dia tidak menyalahkan orang lain ya. Orang ini ya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Oh, berarti orang lain itu tidak, ya orang Farisi tadi itu. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Wah, ini coba contoh gambarnya Tante. Orang Farisi dan pemungut cukai. Lah, kalau yang orang Farisi, lihat dia angkat tangan gitu, dia gaya-gaya ya, dia menyalahkan orang. Oh, nggak seperti orang ini jahat, berdosa. Kalau saya ini sempurna, doanya begitu ya kepada Tuhan. Dia menyalahkan si sampingnya ini, si pemungut cukai itu. Jadi dia menengadahkan ke langit. Oh, aduh, dia enggak mau lihat ke bawah. Enggak mau lihat dosanya. Yang dia lihat dosanya pemungut cukai itu. Nah, Yesus ya tahu keadaan seperti itu. Karena apa? Dia lihat orang Farisi menganggap merasa sempurna. Tidak ada kesalahan sehingga menyalahkan orang lain. Si sampingnya itu, di sampingnya itu siapa tadi? Siapa tadi? Pemungut cukai. Nah, tapi beda. Kasih contoh lagi gambar yang tadi. Pemungut cukai, nah doanya gimana? Dia menundukkan kepala, enggak mengangkat langit ya. Memukul-mukul dirinya, gini ya, dia mukul-mukul dirinya. Tapi Tuhan tahu, Tuhan penuh belas kasih. Karena dia berkata, Tuhan, ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Nah, di saat kita mengaku dosa kita, mengaku kekurangan kita, mengaku semua kesalahan kita, kekurangan kita, disitulah Tuhan berbelas kasih kepada kita. Dia mau menjadi sahabat kita. Nah, contoh ya, di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Oh, Tante banyak baca Alkitab hari ini ya. Apa-apa ya, anak-anak ikut baca ya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ini sudah anak-anak tahu ya cerita Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Nah, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah ya, itulah ya, Sakeus merindu untuk melihat Yesus sampai dia naik memanjat pohon ara. Hati Yesus penuh dengan belas kasihan. Ya, Yesus menjadi sahabat orang yang berdosa. Dia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita yang berdosa.
yang mau menumpang, Yesus mau menumpang di rumah Sakeus, mengunjungi Sakeus. Yesus mencari dan menyelamatkan domba-domba yang hilang. Yesus menumpang di rumah Sakeus. Nah, ya. Coba baca lagi Matius 11 ayat 19. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Nah, kita bersyukur ya, kalau kita mau merendahkan diri, tidak gampang menyalahkan orang lain, karena sedikit-sedikit kita, manusia kita, tante, kalau ada sesuatu langsung, kamu yang salah kok begini-begini, pasti kan? Nah, juga anak-anak di rumah, mungkin ada adiknya, terus waktu itu adiknya nangis, mamanya datang, ini kenapa adikmu nangis? Dia itu loh bu, yang begini-begini, padahal dia yang ganggu adiknya, ya, tapi dia nggak mau ngaku kesalahannya. Nah, anak-anak kita belajar masih kecil seperti ini. Iya ma, adik nangis tadi tak ganggu, jajannya tak ambil, permennya tak ambil. Oh, mamanya jadi tahu. Oh ya, ya lain kali jangan gitu ya. Nanti mama belikan lagi atau berbagi dengan adiknya. Nah, adiknya juga dikasih tahu. Begitu ya. Jangan cepat menyalahkan orang lain. Seperti contoh tadi di Alkitab, orang mana yang suka menyalahkan orang lain tadi? Orang apa anak-anak? Orang Farisi. Nah, tidak didengar doanya, ya. Hati Yesus tidak punya belas kasihan kepada orang Farisi. Yang Yesus lihat orang yang mau merendahkan diri, ya, tidak gampang menyalahkan orang lain. Kalau sedikit-sedikit menyalahkan orang lain, nah, sudah tidak akan didengar doanya, ya. Tapi kalau kita mau merendahkan diri, Yesus akan mau menumpang, akan hadir dalam hati kita. Arti menumpang itu tadi bisa juga ikut makan minum bersama, bisa juga mau menumpang menginap di rumah. Nah, ya. Nah, Yesus juga bisa sebagai sahabat orang yang benar. Siapa bapak orang benar? Siapa ayo anak-anak? Oh ya, bapak siapa? Bapak Abraham. Coba kita baca Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nah, Abraham itu dites loh oleh Allah. Ditesnya apa tante? Itu siapa anaknya Abraham namanya? Ishak. Allah suruh Abraham, korbankan anakmu, disembelih. Oh, Abraham nurut, tidak bantah-bantah ya, nurut, karena dia yakin akan janji Allah. Allah berjanji akan menolong dan memperhatikan Bapak Abraham, ya. Nah, apa yang terjadi? Ishak tidak jadi disembelih. Yang disembelih apa? Yang disembelih adalah domba. Jadi Abraham jadi sahabat Allah karena percaya kepada janji Allah. Abraham dites ya untuk menyerahkan anaknya Ishak, tapi Abraham kuat teguh pada janji Allah sehingga ia disembelih. Yang disembelih bukannya Ishak tapi domba. Sebagai sahabat Yesus kita tidak boleh menyimpang. Oh, kalau sudah jadi sahabat mau pindah sahabat lain, sudah jadi sahabat Yesus mau pindah sahabat Yesus lain, boleh apa enggak? Ya enggak boleh anak-anak. Di sana loh ada tempat ibadah. Di situ ada sekolah minggu yang bisa memberikan kita uang sekolah. Oh, ayo datang ke sana. Tapi yang disampaikan bukan firman pengajaran yang benar, yang disampaikan firman yang lain yang sesat. Jangan mau tergiur dengan
hal yang jasmani ya, kalau tidak sesuai dengan Alkitab. Di sana loh kalau kita ikut sekolah minggu dikasih makan. Kalau di sini enggak dikasih makan, cuma dikasih firman nyanyi-nyanyi aja. Nah, anak-anak jangan tergiur ya. Di sana dikasih uang sekolah, di sana dikasih baju, di sana dikasih apa? Uang jajan. Nah, anak-anak jangan tergiur dengan hal yang seperti itu, karena itu menyesatkan. Ya. Jadi contoh ya, Hawa tergiur dengan apa? Dia tergiur dengan omongannya siapa itu? Omongannya ular. Suara ular yang membuat Hawa terpengaruh sehingga dia melupakan perintah Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan diusir ya, di tempat yang sangat indah, serba ada, tapi dia diusir ya. Nah, kita jangan mau pindah menyimpang dari ajaran yang benar, karena banyak Yesus lain yang mengabarkan berita Injil tapi tidak sesuai dengan Alkitab. Anak-anak tidak boleh ikut itu ya. Anak-anak harap tetap harus berpendirian teguh, taat, mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh pada ajaran yang benar. Kita baca lagi 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 4, ayat terakhir ya. 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 4. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Hati-hati ya anak-anak, sekarang banyak sekali ajaran-ajaran, walaupun anak-anak masih kecil ya, anak-anak jangan sampai terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang lain ya, karena itu menyesatkan ya. Kita tidak mau ya keluar dari ajaran yang lain. Kita tetap berharap kepada Yesus. Jangan lepas dari kepala. Siapa kepala kita? Kepala kita adalah Yesus. Kita adalah tubuhnya. Kalau kita lepas dari kepala, hancur hidup kita. Yang ada apa? Kekhawatiran. Kepala mengatur hidup kita. Ya, kita mau apa? Kepala yang ngatur. Saya mau makan. Ini kepala yang nunjuk kita jalan. Ya, kepala yang mengatur semua kehidupan kita. Jadi kita hanya berseru hanya kepada Yesus saja. Ya, anak-anak mengerti? Ya, anak-anak, kita mulai saat ini harus tetap setia, memperhatikan, memusatkan perhatian kita, pikiran kita kepada perkara surga. Loh, kok pada perkara surga aja, tante wong saya kan masih sekolah. Anak-anak maksudnya begini, kalau anak-anak ada kesempatan ya, hari Minggu itu kan libur sekolah, anak-anak mulai cari alasan untuk bolos, tidak mau ibadah. Nah, itu udah kesempatan itu untuk iblis ya, yang mengatur hidupnya. Tapi kalau anak-anak kita mau setia ibadah, kita memberi kesempatan. Allah, Yesus kepala gereja, kepala kita yang mengatur hidup kita. Ya, kita akhiri firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan menyanyikan satu lagu, Yesus sahabat dan Tuhanku.
Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, bukan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Anak-anak bangkit berdiri, kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Kita akan berdoa. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, bukan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Bapa di surga, kami bersyukur karena firman-Mu masih bisa kami dengar. Sampai saat ini Kau tetap memberikan kami kekuatan, kesehatan. Tuhan, kami mohon kesetiaan untuk kami bisa tetap setia dalam ibadah dan pelayanan kami, untuk kami tetap memperhatikan, memusatkan perhatian kami hanya kepada Engkau, karena Engkau telah mati untuk menebus dosa kami. Tuhan, layakkan kami untuk menjadi anak-Mu, untuk kami setia, taat senantiasa kepada Engkau Tuhan. Kami telah mengakhiri firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman-Mu tertanam kuat pada hati anak-anak dan dapat kami lakukan Tuhan. Kami akan pulang beserta dengan kami, tibakan kami di rumah dan selamat sampai di rumah. Tutup bungkus kami dan kuasa darah-Mu. Kami bersyukur untuk semua yang Kau berikan kami buat hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.